Selamat pagi Bu Rini, selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi Bu Dina, dan selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, perkenalkan saya Aderi Veronica Purba, NIM 178141095. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Optimasi Twin Span dan Waktu Sonikasi Nanoemulsi Ekstrak Biji Kemiri atau Aleuritus Molucca Eltwin Aplikasi Central Composite Design. Yang pertama ialah latar belakang. Yang pertama, rambut merupakan mahkota bagi semua orang karena rambut memiliki fungsi selain untuk memberikan kehangatan, perlindungan, tetapi rambut juga memberikan keindahan dan penunjang penampilan. Beberapa kelainan yang dapat menyerang rambut seperti sinitis, penyakit mutiara, dan alopecia. Sinitis merupakan istilah untuk rambut putih atau beruban. Ini terjadi karena pigmen rambut menghilang, faktor usia, cacat bawaan, dan keturunan. Nah, selanjutnya adalah alopecia atau kebotakan yang disebabkan oleh kelainan yang membuat rambut rontok secara terus-menerus sehingga kepala mengalami kebotakan. Nah, di sini kemiri mengandung flavonoid dan fenol yang berhasil menyuburkan rambut dan menghitamkan rambut secara alami. Setelah dilakukan penelitian oleh Supiantari pada 2019, yaitu dilakukan uji pertumbuhan rambut yang menggunakan kelinci sebagai hewan coba, di mana pengamatan ini dilakukan selama 21 hari, sehingga hasil menunjukkan bahwa bagian yang diaplikasikan nanoemulsi ekstrak biji kemiri memiliki ukuran panjang rambut yang lebih panjang dibandingkan bagian yang tidak diaplikasikan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Nah, biasanya kebanyakan obat dari bahan alam itu yang disintesis secara langsung memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Biasanya obat yang larut dalam air ini memiliki absorpsi yang rendah. Akibatnya memiliki ketersediaan hayati yang rendah pula. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Emulsi minyak dalam air atau OE dapat digunakan sebagai solusi, di mana sistem pengiriman emulsi memberikan keuntungan melindungi dan melepas obat yang sulit larut dalam air. Selanjutnya ialah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu berapa komposisi optimal twin 80 dan span 80 serta waktu sonikasi dengan menggunakan metode central composite design. Yang kedua, apakah sifat fisik nanoemulsi yang diperoleh memenuhi parameter kualitas sedia nanoemulsi yang baik? Dan tujuan dari penelitian ini yang pertama, mendapatkan komposisi yang optimum twin 80, span 80, dan waktu sonikasi menggunakan metode central composite design. Tujuan yang kedua, mendapatkan sediaan nanoemulsi yang memenuhi parameter kualitas sediaan nanoemulsi yang baik. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis di mana penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam bidang formulasi sediaan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Yang kedua, manfaat metodologis di mana penelitian ini mampu memberikan informasi penggunaan metode central composite design dalam mengoptimalisasi pembuatan sediaan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Dan yang ketiga ialah manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan menghasilkan bentuk sediaan nanoemulsi dengan zat aktif ekstrak biji kemiri yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, senyawa flavonoid dan fenol, di mana senyawa ini merupakan senyawa yang termasuk kelompok fenolik. Flavonoid merupakan metabolit sekunder dari polifenol yang ditemukan secara luas pada tumbuhan dan makanan, serta memiliki banyak efek seperti antivirus, antiinflamasi, kardioefektif, antidiabetes, anti kanker, anti penuaan, dan antioksidan. Nah, selanjutnya adalah antioksidan ini yang berpenting dalam pertumbuhan rambut untuk melawan radikal bebas sehingga pertumbuhan rambut dapat lebih maksimal. Yang kedua adalah metode ekstraksi. Metode ekstraksi merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk isolasi zat aktif antioksidan pada tanaman. Metode ekstraksi ini dilakukan dengan pemisahan komponen dari suatu campuran menggunakan suatu pelarut yang bertujuan menarik zat aktif dalam sampel. Biasanya pelarut yang digunakan berdasarkan pada kemampuan pelarut melarutkan zat aktif dalam jumlah yang maksimal sehingga didapatkan ekstrak. Nah, proses ekstraksi dengan teknik maserasi dilakukan beberapa kali penggocokan atau pengadukan pada suhu ruang.
Selanjutnya adalah sediaan nanoemulsi. Nanoemulsi ialah minyak dalam air atau air dalam minyak yang merupakan disperse dari dua cairan yang distabilkan menggunakan surfaktan dengan ukuran droplet 10-100 nanometer. Pelepasan obat dari nanoemulsi melibatkan partisi dari minyak menjadi lapisan surfaktan dan kemudian menjadi fase air. Tipe nanoemulsi yaitu tipe minyak dalam air. Tipe ini di mana minyak terdispersi dalam air. Yang kedua, tipe air dalam minyak, di mana tipe ini menjelaskan air terdispersi dalam fase minyak kontinu. Dan ketiga, tipe sistem bikontinu, yaitu merupakan sistem air dan minyak yang terdispersi di dalam sistem yang terdispersi di dalam sistem. Yang keempat adalah sonikasi. Sonikasi merupakan metode emulsifikasi energi tinggi dengan menggunakan tekanan yang tinggi. Sonikasi merupakan metode yang menggunakan gelombang ultrasonik dari generator listrik ultrasonik yang membuat sinyal listrik yang diubah menjadi getaran listrik atau gelombang ultrasonik, sehingga memiliki efek yang kuat yang menyebabkan pecahnya molekul-molekul larutan, sehingga ukuran dari partikel larutan itu semakin kecil. Yang kelima yaitu twin span dan VCO. Twin 80 atau poliserbit digunakan sebagai agen pengemulsi dalam pembuatan emulsi dan menghasilkan sediaan emulsi minyak dalam air yang stabil. Span 80 ialah ester sorbitan sebagai agen pengemulsi yang merupakan surfaktan non-ionik dan agen pembasah. Nah, ester sorbitan ini sebagai agen pengemulsi dalam sediaan krim, emulsi, dan salut yang diaplikasikan secara topikal. Adalah VCO atau virgin coconut oil, ialah asam minyak dalam bahan emulsi yang berperan sebagai pembawa yang melanjutkan zat aktif yang bersifat lipofilik. Yang keenam adalah metode CCD atau Central Composite Design. Metode CCD ini merupakan responsiveness metodologi yang digunakan untuk mengoptimalisasi nanoemulsi minyak dalam air. Central Composite Design ini terdiri dari factorial design, start point, dan central point dengan persamaan seperti pada persamaan di bawah ini. Selanjutnya adalah spray. Spray ialah suatu kabut halus yang keluar dari suatu kemasan yang dapat terbuat dari logam atau kaleng atau botol pada saat tombol ditekan pada kemasan. Semprotan yang keluar dari kemasan ini haruslah cukup bertenaga sehingga pada saat disemprotkan kira-kira pada jarak 25 cm ke daerah kepala, partikel haruslah mencapai rambut. Sehingga nanti akan muncul efek farmakologis. Yang kedelapan adalah optimalisasi formula. Tujuan dilakukannya optimasi adalah untuk mendapatkan hasil dari suatu fungsi variabel-variabel respon. Variabel respon dihasilkan dari rancangan percobaan yang dilakukan sehingga didapatkan formula yang optimum. Nah, landasan teori dari penelitian ini adalah flavonoid dan fenol merupakan senyawa yang berperan dalam pertumbuhan rambut. Senyawa flavonoid tidak stabil terhadap pengaruh oksidasi, cair, dan perubahan kimia. Jika senyawa flavonoid teroksidasi akan terjadi perubahan struktur dan mengalami penurunan fungsi sebagai bahan aktif. Yang kedua adalah nanoemulsi merupakan sediaan yang umumnya dalam bentuk minyak dalam air dan air dalam minyak yang distabilkan oleh surfaktan. Nanoemulsi bentuk minyak dalam air ini melindungi zat aktif terhadap hidrolisis dan oksidasi dalam lingkungan mikro. Formulasi flavonoid dalam bentuk sediaan nanoemulsi ini cukup bagus di mana nanoemulsi dapat melindungi flavonoid agar tidak teroksidasi sehingga tidak terjadi perubahan struktur pada flavonoid. Kemudian nanti sediaan nanoemulsi ini akan diubah dalam bentuk sediaan spray, yaitu spray di mana zat aktif yang akan dihantarkan ke kulit secara langsung, memiliki daya sebar yang luas, dapat diberikan secara merata, tidak mudah terkontaminasi. Sediaan dalam bentuk spray ini mengurangi iritasi yang dapat disebabkan oleh pengaplikasian secara mekanik seperti penggunaan ujung jari. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama, diperoleh formula optimal dalam formulasi nanoemulsi ekstrak biji kemiri dengan metode Central Composite Design. Yang kedua, diperoleh sediaan nanoemulsi yang memiliki stabilitas dan sifat fisik yang baik. Metodologi dalam penelitian ini
yaitu jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimental menggunakan metode Central Composite Design. Yang kedua, dengan desain eksperimen kuasi untuk mendapatkan formula optimal dari surfaktan Twin 80, SPAN 80, dan waktu sindikasi dalam formulasi nanoemulsi ekstrak biji kemiri dengan etanol 70%. Selanjutnya adalah variabel dalam penelitian. Yang pertama variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah yaitu variasi konsentrasi Twin 80, SPAN 80 dan waktu sonikasi. Yang kedua variabel tergantung. Variabel tergantung dari penelitian ini meliputi stabilitas fisik nanoemulsi, meliputi viskositas dan pergeseran viskositas dan ukuran droplet. Variabel pengacau terkendali dalam penelitian ini adalah alat-alat pembuat nanoemulsi. Variabel pengacau tak terkendali adalah suhu dan kelembapan saat membuat dan pengujian sediaan nanoemulsi. Berikut adalah definisi operasional dan alat bahan yang digunakan dalam penelitian. Teman-teman boleh baca. Nah, selanjutnya adalah tata cara dalam penelitian. Yang pertama, penentuan faktor dan level yang digunakan untuk metode Central Composite Design. Yang kedua, rancangan optimasi metode Central Composite Design. Yang ketiga, penentuan formula nanoemulsi ekstrak biji kemiri dan formula spray. Yang keempat, melakukan proses ekstraksi biji kemiri. Yang kelima, pembuatan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Yang keenam, evaluasi sifat dan stabilitas fisik sediaan nanoemulsi. Setelah itu akan dilakukan pengolahan data dan nanoemulsi akan dibuat menjadi sediaan nanoemulsi spray. Yang pertama adalah penentuan faktor dan level dalam penelitian. Yang pertama di sini ditentukan faktornya, yaitu adalah T80, SPAN 80 dan waktu sindikasi. Di sini menggunakan level rendahnya itu untuk Twin 80 itu 6 gram, untuk SPAN 80 itu 3 gram, untuk waktu sindikasi itu 30 menit. Untuk level tingginya itu yang pertama Twin 80 itu 16 gram, SPAN 80 itu 13 gram, dan waktu sindikasi itu 50 gram. Nah, setelah itu nanti akan dimasukkan ke dalam Minitab sehingga didapatkan nilai alfanya itu adalah 1,663. Dan untuk center point-nya itu untuk Twin 80-nya itu untuk Twin 80-nya itu 11 gram, SPAN 80-nya itu 8 gram, dan waktu sindikasinya itu 40 menit. Selanjutnya di sini adalah rancangan optimasi metode CCD. Setelah dilakukan running sehingga didapatkan 22 formula yang dilakukan 4 kali replikasi pada central point. Nah, setelah itu didapatkan 15 formula modifikasi sediaan nanoemulsi dan modifikasi sediaan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Berikut adalah formulanya. Nah, selanjutnya adalah proses ekstraksi biji kemiri. Yang pertama, menggunakan biji kemiri yang dijual di pasaran yang telah dikupas dari kulitnya. Kemudian isinya itu diserbuk dengan menggunakan mesin penyerbuk. Kemudian serbuk diekstraksi menggunakan pelarut etanol dengan metode remasrasi. Selanjutnya diambil 4 kg serbuk, direndam dalam 6 liter etanol 70% selama 3 hari. Kemudian dilakukan pengadukan selama 10 menit tiap 2 jam sekali, kemudian disaring. Ampas penyaring direndam kembali dengan etanol 70% sebanyak 4 liter. Didiamkan selama 2 hari, kemudian disaring. Selanjutnya filter pertama dan kedua dicampur lalu diuapkan sampai didapatkan ekstrak kental biji kemiri. Kemudian dilakukan pembuatan nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Twin 80, SPAN 80, ekstrak biji kemiri dan fase minyak dimasukkan ke dalam beras beker, kemudian dicampur menggunakan magnetic stirrer
kecepatan 1000 rpm. Yang kedua, ditambahkan Aquades sedikit demi sedikit dan kecepatan pengadukan ditingkatkan menjadi 1250 rpm selama 10 menit. Selanjutnya, dihomogenkan seluruh bahan yang tercampur dengan menggunakan homogenizer selama 2 menit, dan setelah itu dilakukan sanitasi selama 40 menit sambil sesekali diaduk. Selanjutnya, evaluasi fisik dan uji stabilitas. Yang pertama, uji organoleptis. Ini dilakukan dengan mengamati apakah ada perubahan bau, warna, bentuk, pembentukan creaming, dan pemisahan fase selama 12 minggu pada penyimpanan suhu kamar. Yang kedua, uji tipe nanoemulsi. Pengujian tipe nanoemulsi ekstrak biji kemiri ini dilakukan dengan metode dilusi, yaitu pengenceran. Uji dilakukan dengan melarutkan sampel sediaan ke dalam fase air dan fase minyak dengan perbandingan setiap fase yaitu 1:100. Jika nanoemulsi larut dalam fase air, itu berarti bahwa itu merupakan tipe nanoemulsi air dalam minyak. Tapi jika nanoemulsi larut dalam minyak, itu menandakan bahwa sediaan tersebut merupakan nanoemulsi minyak dalam air. Yang kedua selanjutnya adalah uji pH. Pengukuran pH dilakukan dengan cara elektroda dicelupkan ke dalam nanoemulsi ekstrak biji kemiri. Kemudian nilai pH akan muncul pada layar. Sebelum dilakukan pengujian pH, terlebih dahulu elektroda dikalibrasi dengan cara mencelupkan elektroda ke dalam pH pH standar yaitu 4 dan 7. Setelah elektroda dicelupkan di dalam pH, nanti akan dapat dilihat di layar bahwa pH tersebut menunjukkan larutan standar itu adalah pada pH 4 dan 7. Maka setelah itu elektroda sudah dapat digunakan. Yang keempat adalah uji persen transmitan. Uji persen transmitan ini diambil sampel sediaan sebanyak 1 mili, kemudian dilarutkan dalam labu takar 100 mili dengan menggunakan Aquades. Larutan diukur persen transmitannya pada panjang gelombang 650 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Selanjutnya adalah uji viskositas. Pengukuran ini dilakukan dengan mengambil 14 mili sampel sediaan, kemudian dimasukkan ke dalam cup dan dipasang pada solvent trap yang telah tersedia. Pengukuran ini menggunakan viskometer Merlin VR yang diatur kecepatannya menjadi 200 rpm sebanyak 3 kali putaran selama 30 detik. Yang keenam adalah uji ukuran droplet. Uji ukuran droplet diukur dengan menggunakan PSA atau Particle Size Analyzer dengan tipe Dynamic Light Scattering. Dilakukan dengan cara mengambil sampel sebanyak 10 mili dan dimasukkan ke dalam pipet. Setelah itu hasil akan terbaca pada alat. Yang ketujuh adalah freeze half cycle. Nah, masing-masing formula emulsi disimpan pada suhu minus 10 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius selama 24 jam sebanyak 3 siklus. Dan yang terakhir adalah uji stabilitas fisik. Nanoemulsi disentrifugasi dengan alat sentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 15 menit. Kemudian dilihat apakah terjadi pemisahan fase atau tidak. Selanjutnya, setelah dilakukan uji evaluasi fisik dan stabilitas fisik sediaan nanoemulsi, dilakukan pengolahan data dengan analisis data yaitu ANOVA 2 jalur atau ANOVA 2-way dengan taraf kepercayaan 95%. Jika nilai true value kurang dari 0,5, itu menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara sifat fisik dan stabilitas sediaan nanoemulsi. Analisis data ANOVA 2-way ini dilakukan pada rancangan setelah composite design dengan aplikasi Minitab 17. Data yang didapatkan ialah data hasil evaluasi terhadap sifat fisik dan stabilitas sediaan nanoemulsi. Selanjutnya, sediaan nanoemulsi akan diubah dalam bentuk spray dengan cara nanoemulsi ekstrak biji kemiri diambil sebanyak 18 mili dan dicampurkan pada base spray yang telah dibuat dan kemudian diaduk dengan magnetic stirrer.
Ini adalah jadwal penelitian saya. Terima kasih untuk Ibu dan teman-teman yang telah mendengarkan presentasi saya. Sekian presentasi saya.